Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan kupas tuntas 4 hal penting untuk mempersiapkan diri melaksanakan seminar proposal research. Nanti kita akan mulai dengan persiapan administratif, persiapan teknis, persiapan psikologis, yang terakhir adalah persiapan akademik. Oke, ikuti terus. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berkenalan, terutama bagi pendatang baru di channel saya. Saya Bustami Syam. Ini data saya ada di sini. Channel ini tentang manajemen research, penelitian dan pengembangan, juga berbicara tentang manajemen perubahan, dan ada online courses pada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan. Ya, silakan subscribe ya, dan kalau ini nanti Anda temui bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Kita mulai dengan persyaratan administratif. Saya asumsikan bahwa sobat kampus sudah selesai menulis proposal, artinya dosen pembimbingnya sudah menyetujui proposal itu, dan administrasi jurusan juga sudah menschedulkan jadwal seminar proposal saudara. Dan biasanya itu 1 week in advance ya, jadi tidak buru-buru 2-3 hari, tapi biasanya 1 minggu sebelum, diberi waktu 1 minggu untuk membuat persiapan. Jadi kalau sudah dapat surat dari departemen, sudah tahu schedule-nya, tentu di dalam SK itu sudah terdapat siapa yang akan menguji saudara, atau siapa yang akan menjadi pembanding utama proposal saudara. Di beberapa departemen seperti di Fakultas Teknik juga ada pembanding bebas, yaitu dari rekan mahasiswa kita sendiri. Nah, jadi mengetahui siapa yang akan menjadi pembanding atau penguji dalam seminar proposal itu penting. Oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan seminar kita sendiri, kita dianjurkan untuk mengikuti seminar teman-teman yang lain, karena biasanya seminar proposal itu terbuka. Nah, di dalam masa pandemi seperti ini, tentu para mahasiswa diberi akses untuk mengikutinya dalam Zoom atau Google Meet ya misalnya. Nah, jadi itu penting. Saya asumsikan juga bahwa Anda sudah kenal dengan siapa yang akan menjadi penguji. Nah, ini penting karena kita tahu yang pertama sekali adalah kepakarannya. Kepakaran beliau itu apa? Ya, dan biasanya pertanyaan-pertanyaannya ya sesuai dengan kepakaran beliau itu. Dan untuk itu beliau diminta untuk menguji saudara berdasarkan kepakaran. Itu satu hal. Yang kedua, tentu ini masih dalam administrasi. Tahu persis ya bahwa komponen-komponen apa saja dan berapa lama durasi waktunya diberikan kepada saudara, presentasi berapa dan komponen-komponen lain. Mungkin ada contoh yang saya bisa lampirkan di layar. Itu penting diketahui. Nah, yang ketiga, tentu pastikan bahwa buku Anda itu sudah terdistribusi yang paling update tentunya kepada penguji, kepada pembimbing ya, dan pastikan juga bahwa saudara sudah menyiapkan bahan PowerPoint, bahan presentasi, waktunya kira-kira 15 menit ya, atau kurang dari 15 menit.
dan sudah berlatih tentunya dengan bahan itu didasarkan kepada durasi waktu yang diberikan. Ya, cek kembali buku walaupun sudah kadung didistribusikan kepada penguji, kepada pembimbing, tetapi kalau sahabat kampus menjumpain bahwa ada kekurangan, ya, misalnya ada daftar tabel yang tidak masuk, reference, atau ada lampiran-lampiran itu juga ketinggalan, kececeran, atau ada hal penting yang barangkali harus disampaikan, misalnya seperti kurikulum vitae saudara tetapi tidak ada, belum diserahkan, maka serahkan sebelum jadwal sidang itu. Jadi untuk komponen administrasi, persyaratan administrasi ini, ingat jangan SKS, ya, sistem kebut satu malam itu jangan. Cek seminggu sebelumnya apa kekurangannya, ya, karena waktu itu cepat sekali berlalu. Karena ini ada hubungannya dengan persiapan di tahap berikut, ya, teknis, psikologis dan akademik. Ya, jadi Anda buat checklist dan cek dengan benar apakah sudah betul-betul ada, sudah diserahkan belum, siapa yang menerima, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu persiapan teknis. Untuk persiapan teknis yang paling penting adalah media. Masa pandemi kita tahu bahwa ini sistemnya online. Jadi pastikan sistem apa yang dipakai, provider apa, apakah Zoom, ya, Webex, Google Meet atau lainnya. Ya, katakan Zoom, ya. Siapa yang akan mempersiapkan itu? Apakah hostnya dari departemen atau Anda sendiri akan menjadi hostnya? Jadi kalau Anda sendiri menjadi hostnya, saya kira perlu seorang asisten, teman mahasiswa saudara kiranya bisa menjadi operator. Jadi ini pastikan. Dan durasinya, jangan sampai 40 menit yang gratis itu selesai, habis itu perpanjang lagi. Ini pastikan dari awal itu tersedia. Yang kedua, Anda bisa memakai dengan baik dan lancar. Bisa share bahan presentasi dan bisa menggunakan whiteboard dengan cekatan. Dan pastikan juga terrecord dengan baik. Pertanyaan-pertanyaannya itu akan direkam. Dan lain-lain yang berhubungan dengan teknik presentasi secara online itu dilatih. Pertama sekali tentu kalau ada teman-teman satu grup riset itu dilatih dulu, ya, istilahnya disimulasikan seminar proposal itu dengan teman-temannya. Ya, menyangkut teknis karena ini presentasi online, pastikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah, dan yang paling penting adalah lighting. Jadi kalau memang bisa natural light, ya, bisa dari cahaya dari luar, itu lebih baik, ya, hemat. Atau kalau tidak, Anda harus menggunakan artificial lighting. Jadi continuous lighting, apakah menggunakan lampu LED, ya. Jadi kalau tidak ada, nah ini harus disiapkan. Jadi jangan hanya mengandalkan lampu ruangan yang ada di atas, karena itu menentukan tampilan Anda nanti pada saat pelaksanaan seminar. Jadi lighting ini penting. Tidak tidak backlight. Jadi bagaimana supaya tidak backlight? Anda harus atur itu sendiri posisinya.
dengan baik dan siap dengan pakaian. Jadi tentu dengan pakaian seperti saya ini dengan hoodie nggak cocok untuk seminar, tapi sesuaikan dengan bagaimana aturan di jurusan Anda masing-masing. Kalau di Fakultas Teknik, di sana harus pakai dasi ya, mahasiswanya baju putih, pakai dasi. Kalau sidang nanti baru pakai jas. Anda harus ikuti itu. Ya. Sekarang kita masuk ke persyaratan atau persiapan ketiga untuk kita membuat presentasi seminar proposal kita, yaitu kesiapan kita secara psikologis. Nah, ini sangat terkait dengan apakah kita sudah siap secara administratif dan teknis. Apabila persyaratan 1 dan 2 sudah kita lakukan, sudah kita kuasai, ini beban psikologis ya insya Allah sudah ya teratasi. Beban psikologis sebelum seminar. Nah, tetapi kita akan memasuki babak presentasi seminar itu. Nah, di situ kadang-kadang seorang presenter itu kurang pede, ya. Walaupun secara teknis, secara administratif dia sudah kuasai, tetapi kenapa gugup, kurang pede begitu ya. Nah, jadi untuk ini memang kita harus menyiapkan mental kita untuk masuk ke arena itu. Salah satu penyebabnya adalah presenter itu melihat, kalau dulu itu tatap muka langsung, kita melihat audiens yang begitu banyak, atau kadang-kadang juga pengujinya ya, pembandingnya yang kita tahu sebelumnya, wah ini kejam banget gitu ya, gugup jadinya, anxiety. Tetapi masa pandemi ini online, Anda hanya melihat is between you, ya, you and the camera. Seperti saya sekarang, saya melihat ke kamera, saya tidak melihat ke layar. Nah, bukan tidak boleh melihat ke layar karena itu bahan presentasi, boleh saja. Tetapi bahan-bahan presentasi, katakanlah 10 menit atau 12 menit presentasi, paling tinggi 15 menit. Saya kira 12 is maksimum lah. Itu artinya lebih kurang hanya ada 10 sampai 12 halaman presentasi. Tidak boleh lebih. Tapi Pak, ini kan banyak yang akan kita presentasikan. Nah, di situ jadi bagaimana setiap halaman presentasi itu yang ada adalah poin-poin, dan poin-poin itu terbaca dengan jelas. 20 poin atau 18 poin, dan tidak banyak. Namanya juga PowerPoint, poin yang punya power. Jadi bagaimana yang lainnya, ya Anda harus berlatih. Saya lihat anak-anak Jepang itu membuat persiapan ya. Misalnya halaman pertama atau slide 1 isinya gambarnya ini, lalu ceritanya ini. Dia sudah hafal itu. Kalau kita sudah hafal, kita siapkan, paling tidak hafal mati ya. Poin-poinnya kita sudah tahu. Biasanya 70%, 80% nanti akan itu yang keluar pada saat kita presentasi. Jadi kalau ada 12 slide ya 12-nya harus ada persiapan yang Anda harus tulis di sini. Slide 1, slide 2, slide 3. Jadi itu ada di teknis. Kalau itu tidak dilakukan, ini akan terganggu nanti. Ingat bahwa gambar, kalau ada gambar ilustrasi, dia harus bisa menceritakan dirinya sendiri.
Jadi bukan hanya menunjukkan saja begitu aja. Nanti begitu diinterupsi sama penguji, ya kalang kabut gitu ya. Apalagi tidak bisa menjawab. Nah di situ secara psikologis kita tidak akan siap kalau begitu. Jadi ini ada keterkaitan. Dan supaya siap secara psikologis, tadi saya katakan hanya Anda dan kamera. Itu pastikan. Ya, jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh ya, terkesan takut gitu ya. Jadi pas. Itu memang harus dilatih. Jadi ukuran yang benar adalah ya medium shot ya. Medium shot itu kira-kira seperti saya letakkan di sini sekarang. Dan jangan sampai kepala pun tidak kelihatan ya. Misalnya gimana ya, gini. Nah, ini kan terpotong nih. Jadi gitu ya. Juga jangan sampai di bawah pun tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi harus disusun pas. Saya selalu bilang kepada mahasiswa caranya ya begini ya. Nah, jadi kalau gini nih, ini udah kelihatan. Nih, duduk tegak sudah. Jadi secara psikologis Anda siap. Dengan duduk tegak maka kita bisa menghirup udara dengan baik. Setiap pertanyaan, walaupun pertanyaan itu tahu jawabannya, jangan langsung dijawab. Tarik nafas, baru jawab. Karena dengan nafas yang terburu-buru itu bisa stuck di tengah jalan. Nah, jadi ini penting. Ini menentukan. Dan yang terakhir khusus untuk psikologis, yakinkan ya. Ini adalah sebuah perjuangan. Jadi ya kecil lah itu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Anda harus siap. Vini vidi vici, kata Napoleon Bonaparte. Nah, tapi bukan ya nekat gitu, nggak ada persiapan. Nah, oleh karena itu satu lagi yang terkait dengan psikologis yaitu persiapan yang keempat, yaitu secara akademik. Kita menguasai bahan yang kita tulis itu. Oke. Baik, karena durasi, bagian yang keempat kita akan lanjutkan pada part 2, pada bagian yang kedua. Mohon kesabarannya, karena nanti akan butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit, karena sebenarnya itu adalah inti yang sering ditanyakan oleh mahasiswa dan dalam diskusi-diskusi pada saat perkuliahan. Jadi terima kasih untuk waktunya pada kali ini. Silakan subscribe, like, komen ya, bagaimana pendapat para mahasiswa, sahabat kampus semua tentang materi ini, apalagi yang perlu kita jelaskan. Nanti silakan tulis di komen dan silakan share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.